Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa binamatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sebelum kita memulai kajian ilmu, marilah saya memohon kepada Anda semua untuk mengirimkan Fatihah kepada sepupu dua kali saya yang tadi malam diambil oleh Allah kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Habib Zainal Abdul Qadir Al-Masyhur. Semoga Allah memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya dan menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Marilah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membuka tentang keutamaan ilmu dan sebagainya. Baik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulu ilma wa iman bil qisti. Bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan semestinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah selalu mengurus serta mengatur semua makhluknya dengan adil dan makmur. Saudara, di dalam hadis ilmu ini diterangkan bahwa seyogyanya kita selaku hamba Allah yang berlabel manusia ini adalah menyembah Allah semata, tidak menyembah makhluk selain Allah. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang beriman dianjurkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu. Begini saudara, tafsir daripada hadis ini, bahwa kita dianjurkan tidak menduakan Allah. Ya, contoh konkret aja. Bila mana kita sakit kepala, kita boleh ikhtiar melalui obat-obatan, tetapi keyakinan kita tetap Allah yang memberikan kesembuhan. Dan untuk sakit-sakit apapun, kita ikhtiar boleh, berusaha boleh, meminta boleh, akan tetapi tidaklah kita mengagungkan bahwa saya kalau tidak minum obat ini nggak bakal sembuh. Itu yang salah, saudara. Begitu juga masalah rezeki. Saya harus kerja banting tulang 24 jam mungkin. Tapi kalau memang kita tidak ditakdir sama Allah untuk kita menjadi kaya juga nggak mungkin, saudara. Karena semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya kita sambil berdoa saja membenahi segala ibadah kita, wa insyaallah
ada aja jalan bagi kita untuk mendapatkan rezeki Allah. Karena inilah Allah selalu mengurus serta mengatur semua makhluknya dengan adil dan makmur. Adil itu dalam Allah Subhanahu wa taala disebut. Bagi hamba yang beriman, tentu Allah memberikan jalan keluar. Bagi hamba yang melalaikan Allah, kasihan bagi orang-orang yang melalaikan kewajiban hak kita selaku hamba kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Saya ulangi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari golongan kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Saudara, penjelasan dari hadis tersebut bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Diangkat derajatnya. Bagi orang yang beriman tidaklah susah menjalani kehidupan ini, tidak susah dalam menjalani apapun yang Allah berikan. Karena orang yang beriman itu selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa memberikan karunia-karunia kita. Allah memberikan karunia, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan hidayah, rezeki dan semuanya bagi hamba-hambanya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tersebut yang beriman senantiasa Allah berikan ilmu. Begini saudara, kalau orang tersebut orang beriman diberikan ilmu, maksudnya begini, dia sudah tahu, dia dikasih tender proyek dan dia menyalahgunakan tender tersebut, maka itu tidak berilmu saudara. Maka itu tidaklah berilmu, apalagi mencuri, apalagi orang bilang cari muka. Dia nggak pandai, hanya pintar bicara aja. Hal tersebut bukan orang yang berilmu saudara. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Sebaliknya Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang yang berada di dada seorang yang dikaruniai ilmu. Jadi kalau orang yang berilmu senantiasa takut kepada Allah, karena di dadanya senantiasa berzikir, senantiasa berprasangka bahwa Allah senantiasa melihat kita lahir batin. Maka hal tersebut tidaklah merugikan bagi manusia yang berilmu, bahkan Allah akan mengangkat derajatnya dan memberikan suatu kenikmatan-kenikmatan. Sambil ngopi saudara. Bismillah.
dari semua ayat-ayat Allah tadi dan hadis Rasulullah SAW tersebut diterangkan oleh Sayyidul Adam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan yang sempurna, maka ia pasti ditakdirkan pandai dalam masalah agama dan diberi ilham pada perilaku yang benar. Pandai dalam masalah agama di sini bukannya orang pandai membaca Al-Quran, bukanlah pandai dalam membaca hadis, bukanlah pandai dalam membaca kitab-kitab kuning, bukan saudara. Tetapi orang yang pandai dalam masalah agama ini adalah bagaimana dia merasakan kehadiran Allah di dalam kalbunya maupun dalam jasadnya. Lisannya senantiasa memberikan manfaat petuah bagi kawan-kawannya. Pandai dalam agama misalnya mengajarkan kebaikan-kebaikan, bukan untuk mencaci maki, bukan. Memberikan bagaimana kehidupan umat yang beriman senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, itulah orang yang pandai dalam masalah agama. Apabila ada seorang mubalik, kiai atau apapun yang senantiasa memberikan narasi tentang kebencian atau mengadu domba, itu bukan seorang kiai atau mubalik, saudara, tetapi itu adalah ulama syaitan. Jangan terpengaruh dengan jubahnya, igalnya, atau apapun lah. Janganlah memandang hal tersebut bahwa orang ini alim, tetapi narasinya selalu mengajak keributan. Gak pantas, gak pantas untuk kita ikuti. Akan tetapi apabila ada mubalik atau asatid, para alim yang mengajarkan bagaimana caranya kita senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, bagaimana mengajari kita khauf kepada Allah serta istiqamah, bagaimana kita setiap saat menghadirkan Allah, maka itulah mubaligh pilihan Allah. Dan diberi ilham pada perilaku yang benar. Apa nih perilaku yang benar? Ini fenomena nih. Contoh aja fenomena, walaupun iseng ya, mungkin iseng. Seperti halnya yang beberapa hari ini viral, yakni ada dikontenkan. Ini kan padahal masih bercanda ya. Dikontenkan bahwa kawin apa itu yang ada di Blitar itu, kawin suka-suka lah ibaratnya ya. Walaupun itu canda bercanda, tetapi itu juga nggak bagus, tidak bagus. Dan hal tersebut janganlah kita ikuti. Lantas ada nih dai-dai muda atau katakanlah perawi sholawat yang muda-muda berjoget sambil sholawatan sambil joget-joget apa, sehingga sampailah tawuran lah apa. Itu enggak pantas kita ikuti, saudara. Ya.
Haruslah kita tahu bahwa sholawat ini adalah doa-doa, baik itu memuji kepada Allah dan memuji kepada Rasulullah bil khususnya. Terus ada yang joget-joget sampai apa, itu nggak pantas kita ikuti, saudara. Nggak pantas. Walaupun kita riang bergembira, walaupun kita riang gembira menyambut kedatangannya Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut hadirnya Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan rahmat bagi kita, tetapi tidak pantas, saudara, kita berjingkrak-jingkrak. Masuk aja, masuk. Jadi nggak pantas kita ikut berjingkrak-jingkrak. Imah, temanmu. Jadi tidak pantas kita ikut dalam berjingkrak-jingkrak nih. Nggak boleh, saudara. Hadirkan sholawat kita, hadirkan sholawat dalam hati, raga, jiwa kita, hadirkan benar-benar kita bergembira akan datangnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata Rasulullah pun hidup, kalian berjingkrak-jingkrak tersebut kayak gitu juga, Rasulullah nggak suka, saudara. Rasulullah nggak suka. Dan tidak ada keberkahan di dalam sholawat tersebut, saudara. Ya. Dan diberi ilham pada perilaku yang benar. Diajarkan di dalam sholawat ini mau'idhah hasanah agar kita ini punya perilaku yang benar, yang mencontoh perilaku Rasulullah SAW, terapkan dalam kehidupan kita sebagai uswatun hasanah. Begitu, saudara. Jadi kalau ada seorang dai lantas dalam narasinya ini mencaci maki, isinya itu aja, ya, kayak sekarang terjadi fenomena si siapa Imaluddin itu. Coba lihat kontennya. Bukan saya mau menjelek-jelekan, tidak. Coba lihat kontennya. Apakah ada suatu narasinya yang mengajak umat ini untuk senantiasa hadir kepada Allah? Apakah dia mengajarkan umat manusia ini senantiasa istiqamah kepada Allah? Tidak ada, saudara. Tidak ada kebaikan-kebaikannya, dan itu tidak perlu kita ikuti. Anda jika ingin selamat, carilah salafun sholeh, cari para alim, cari para kiai, asatid yang mengajak Anda bagaimana menuju ke ridhonya Allah. Carilah kiai, asatid, para alim alama yang mengajarkan bagaimana kita senantiasa ke jalan yang Allah ridhoi. Jangan ikuti narasi-narasi yang enggak benar, gitu, saudara. Ngurusi nasabnya orang, nasabnya dia sendiri aja enggak benar kok. Nanti sekalian mau ikut-ikutan kayak gitu, ya, jangan. Nasabnya dia aja enggak benar, saudara. Dan seluruh komen-komennya dia itu mengulangi daripada dia sendiri pada zaman dia ikut FPI. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah itu ilmu itu menambah kemuliaan orang yang mulia dan meluhurkan derajat Buddha hingga meraih apa yang dicapai oleh para raja. Saudara, ini contoh
Saat ini fenomena-fenomena yang terjadi yang rame di sosial media ini adalah sebenarnya bab iri dengki, saudara. Bagi kaum Balawi kok banyak masanya, banyak pengikutnya, banyak muhibbinnya, sementara si Imat, si Gundul, CS ini kok nggak ada, apalagi si Hasan juga punya majelis kecil-kecil tapi nggak ada. Begini saudara, muhibbin atau pengikut itu bukan dengan di ojok-ojokin apa ya, di ayo enggak, apalagi kasih duit kamu hadir ya, enggak saudara. Dengan kemuliaan inilah ini ya, ilmu itu menambah kemuliaan orang-orang yang mulia. Artinya kalau di dalam tubuhnya tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada punya rasa takabur, sombong, sum'ah dan sebagainya, benar-benar lillahi ta'ala. Saudara, contoh yang senantiasa mereka agung-agungkan, bahwa kita harus mengikuti jejaknya para wali songo. Tahu apa? Kalian tahu apa? Jejak wali songo itu memberikan mu'idah hasanah kepada 1, 2 orang, 3 orang. Gak sampai meluas, perlahan. Dan Allah memberikan ilmu ini dan Allah memberikan kemuliaan sehingga kolbu para muhibbin ini terketuk hatinya, sehingga lambat laun majelisnya makin besar. Yang terjadi seperti halnya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf, Al-Habib Zainal Abidin Segaf, Az-Zahir ataupun Ahbabul Mustafa, ataupun majelis-majelis maulid yang lain, asalnya cuma kecil, asalnya hanya sekecil itu. Tetapi karena kayak Habib Abdul Qadir, seperti Habib Ali Zainal Abidin maupun yang lain, itu awalnya majelisnya nggak langsung datang, langsung harus gede, bukan. Tapi karena istiqomah, memberikan dengan kebaikan-kebaikan, memberikan, jadi orang itu merasa nyaman sehingga datanglah ke majelis beliau. Begitu datang, ada temannya, kamu apa? Ikutlah temannya diajak. Terus begitu, terus. Lama-lama majelisnya gede, saudara. Jadi kalau ada seperti semalam di live dari Bapak Saridin yang mungkin lagi mendengarkan YouTube saya ini, mohon maaf lahir batin Pak Saridin, bahwa narasi Anda yang menerangkan bagaimana kok ada habaib ini itu. Begini Pak, orang mencari muhibbin bukan semerta-merta diajak, ayo kamu datang ke majelisku, ayo. Enggak Pak, enggak. Dan muhibbin juga tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Seorang muhibbin nggak bisa diajak-ajakin, ayo kamu harus ikut majelisku, nggak bisa Bapak. Semua itu adalah dari ilmu serta menambah kemuliaan. Kita memberikan kebaikan, memberikan tausiah yang baik, memberikan segala kebaikan-kebaikan. Wah, insya Allah ini akan majelis ini tambah gede, bukan tambah kecil, tambah gede Pak. Dan di mana-mana akhirnya kita saling mengenal. Kalau dengan baik saling mengenal. Tapi kalau Anda bilang narasi semalam, kok ada ini si kiai ini, itu bukan ranah sampean untuk membuat narasi keiri atau dengki, Pak. Iya. Yeah. Bukan mencari kejelekan orang, Bapak, tapi lihatlah apa yang dibawa oleh orang tersebut, apa amalnya yang dibawa oleh orang tersebut, sehingga taklimnya jadi gede. Contoh nih Bapak,
Anda melihat nggak Gus Ikdam? Gus Ikdam itu anak muda, sangat muda banget. Awalnya Gus Ikdam itu ya main sepeda motoran, hanya berapa orang segelintir aja teman-temannya dia, teman-teman beliau. Tapi beliau istiqomah, baik, apa segala macam, semua masuk dalam kalangannya dia. Tanpa terkecuali. Mau orang mabuk, mau orang ngefly, atau orang apapun. Beliau santun tetap. Akhirnya apa? Memetik hasilnya. Setiap kali saya bilik taubah, membuka majelis, bukannya sedikit, ribuan sekarang. Asalnya 1, 2, 3 orang aja Bapak. Nah begitu. Ini nggak bisa. Nggak bisa kok Anda mau iri. Kok majelisnya kiai ini sedikit, kok majelisnya habaib ini selalu penuh. Jangan lihat itu, tapi lihatlah apa yang diberikan tausiah ataupun pendekatan ataupun secara kolbunya hingga menyentuh kolbu daripada muhibbinnya. Begitu saudara. Orang kalau mulia, bukan kita yang mencari kemuliaan, tapi Allah berikan sama kita kemuliaan, saudara. Allah berikan. Allah benar-benar mengarahkan. Bagaimana Anda mau cari mulia? Sementara narasi Anda selalu membuat pertikaian, membuat gaduh. Lama-lama ya nggak ada orang yang mendengarkan Anda, bosan lah mereka. Ya, bosan. Apalagi mengajak gaduh. Siapa kamu kan gitu. Tapi umat ini mencari bagaimana jalannya menuju keridhaannya Allah. Itulah yang patut kita berikan. Begitu. Sambil kopi. Sambil kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Ali karomah wajhah atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Kalau kita punya harta tetapi kita tidak punya ilmu, maka harta kita akan habis. Kita bingung. Uangku banyak ini mau saya apakan? Mau saya pakai usaha apa? Sementara kita nggak menguasai apapun. Mindset kita tidak bisa duduk untuk mengelola keuangan tersebut. Maka hancur harta tersebut. Tapi apabila kita punya ilmu, contoh, kita punya ilmu tapi tidak punya harta, bisa jadi saudara, kita nggak punya rezeki, kita bukan orang kaya, tapi kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, lantas Allah memberikan rezekinya, misalnya menawarkan sarung. Ada sarung, ada. Padahal kita nggak punya, ada. Tapi kita harus jujur juga. Saya nggak punya sarung, tetapi ada sarungnya saudara saya. Dan kita juga haruslah menjalani ilmu ini dengan baik dan benar. Contoh, kita boleh mengambil keuntungan, tetapi kita jangan merugikan.
baik pembelinya maupun penjualnya. Berapa kita ngambil, ambillah keuntungan di situ sedikit. Ya memang itu diwajibkan untuk kita mendapatkan rezeki. Jangan Anda mengambil misalnya harga 100.000 lantas Anda jual 500.000. Anda beli 100.000 lantas Anda menjual 300.000. Mungkin satu kali pengambilan lagi selebihnya, wah jangan ngambil mahal. Akhirnya yang katakanlah punya saudara gitu. Lantas saudaranya juga usahanya mati saudara. Karena ulah Anda. Carilah sedikit asal berkah. Itu yang dimaksud ilmu. Bukan ilmu membohongi, ilmu dusta, ilmu akal-akalan. Wah ini barang murah, barang jelek ini, apa ini begini. Sering fenomena terjadi seperti itu. Ingin mencari barang murah, tapi bilang dia yang jual gila-gilaan. Nah, ini bukan ilmu, itu membohongi. Paham, saudara? Lanjut, jika engkau memiliki ilmu maka ia akan menjagamu. Dengan ilmu tersebut, kalau Anda punya ilmu maka ilmu itu menjagamu. Ya seperti tadi saudara. Dengan ilmu kita dijaga dari segala kebohongan, segala yang merugikan lah. Dijaga dengan catatan sedikit asal berkelanjutan, dan ini adalah berkah. Ilmu adalah hakim dan harta adalah yang diadili. Karena harta bisa berkurang karena penggunaan ya, sedangkan ilmu tidak akan berkurang. Demikian saudara makna daripada pengajian hari ini saudara. Ilmu itu bermanfaat besar banget, dan janganlah kita menyalahgunakan ilmu ini untuk ke jalan yang Allah enggak ridho. Anda punya ilmu agama lantas Anda mengajak umat untuk gaduh, itu bukan ilmu. Jangan diikuti. Pergunakan ilmu Anda untuk mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Anda punya ilmu membaca qasidah dan mendirikan sholawat, jadikan sholawat ini berkah, tidak jingkrak juga, tidak sampai berantem juga. Begitu saudara ya. Selebihnya al-fakir mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.